Kalian percaya nggak kalau di dunia ini ada tempat yang bisa ngasih kamu apa aja? Tapi tentunya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kenalin, ini adalah kisah nyata dari Andi yang bekerja sebagai agen properti independen. 2 tahun yang lalu, karir dia benar-benar di ujung tanduk. Jualannya sama sekali jong, tidak ada komisi sama sekali. Sampai suatu ketika, seorang senior dia ngenalin Andi ke sebuah petilasan tua terpencil di pinggiran kota. Katanya sih tempat itu dihuni oleh entitas pelindung kuno. Tempat itu bukan tempat ibadah biasa. Itu adalah tempat dari pinjam nasib yang dihuni oleh banyak roh-roh yang meninggal kecelakaan dan sebagainya. Andi pun nekat datang dan minta agar jualan rumah dia selalu tembus target. Sebagai gantinya, Andi janji akan menyisihkan 15% dari komisinya setiap bulan untuk membeli minyak penerang dan dupa kualitas terbaik untuk tempat tersebut. Ajaibnya, bulan berikutnya Andi langsung jadi top closing di kantor. Dan sebagai janji, dia selalu datang bawa minyak dan dupa di tanggal 1. Andi tahu persis hukumnya. Jangan pernah berhutang pada makhluk yang tidak terlihat. Sampai suatu malam, Jack yang merupakan teman SMA Andi tiba-tiba ngehubungin Andi. Jack ini orangnya nekat, suka main saham gorengan, kripto ilegal sampai judi bola. Intinya dia terlilit hutang sampai ratusan juta karena gaya hidupnya. Di kafe itu kemudian dia nanya ke Andi, "Bro, gue dengar lu punya pegangan yang bikin lu bisa kaya mendadak. Antri gua dong ke sana." Andi sudah mencoba memperingatkan dia. Andi bilang, "Jack, ini bukan tempat biasa. Ini tempat mistis. Energinya sangat berat. Kalau lu udah minta sesuatu dan dikasih, lu wajib bayar maharnya sesuai ucapannya. Jangan main-main." Tapi Jack cuma bisa ketawa ngeremehin. Dan dia tetap ngotot untuk meminta Andi membawa dia ke sana. Malam berikutnya, Andi pun mengantar Jack ke petilasan tersebut. Jack kemudian maju ke depan altar dan membakar 3 batang dupa hitam. Lalu berdoa dengan lantang, "Wahai penguasa tempat ini, buat saham yang gue beli besok bisa naik 500% dalam seminggu. Kalau saya menang, saya bakal renovasi tempat ini pakai dinding marmer mewah. Saya juga akan memberikan dupa terbaik tiap bulannya ke sini." Andi yang berdiri di belakangnya pun langsung merinding. Gila, permintaannya Jack itu terlalu serakah sekali. Tapi saat Jack melempar kayu lamaran untuk jawaban, hasilnya langsung terbuka lebar. Artinya apa? Artinya permintaannya diterima. Hanya dalam waktu 5 hari, Jack benar-benar menang besar. Dia mendadak jadi miliarder baru. Bahkan dia langsung membeli mobil sport, pindah ke apartemen mewah dan tiap malam kerjaannya cuma pesta. Andi sempat chat dia untuk mengingatkan soal janji renovasi marmer di wihara tersebut. Tapi tahu apa jawabannya? "Alah bro, itu cuma kebetulan pasar saham lagi bagus. Zaman modern kok masih percaya gituan sih?" Setelah itu Jack langsung memblokir nomor si Andi. 3 minggu kemudian, Andi yang sudah melupakan soal Jack tiba-tiba membaca sebuah berita di grup alumni yang kemudian membuat dia lemas. Mobil sport Jack menabrak dinding pembatas tol dengan kecepatan 180 km per jam. Kejadiannya persis di jam 3 subuh. Dan apa yang terjadi? Jack pun tewas di tempat. Setelah pemakaman Jack, Andi langsung datang ke petilasan tersebut. Dia bawa minyak seperti biasa, lalu bertanya ke dalam hati dan melempar kayu ramalan. Dia bertanya, apakah Jack pergi karena dia mengabaikan janjinya? Dan kayu itu langsung memberikan jawaban ya sebanyak 3 kali berturut-turut. Di momen itulah Andi sadar, Jack bukan kecelakaan biasa.
Dia baru saja ditagih dengan nyawanya sendiri. Dan ingat, jangan pernah berjanji pada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat.